Oke, baik. Ini adalah materi minggu ke-7, yaitu tentang minimasi DFA. Ya, jadi misalkan nih kita mempunyai suatu DFA, yang mana ada 5 komponennya ya. Jadi di dalam DFA itu ada himpunan state-state-nya, kemudian ada ini alfabet, ini sebagai himpunan dari simbol yang digunakan gitu ya. Kemudian ada delta sebagai fungsi transisi, terus ada key 0 sebagai initial state, dan ada F, ini adalah himpunan dari final state yang ada di DFA ini. Oke, seperti yang kita ketahui, final state ini kan tidak harus satu gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu. Sehingga dinyatakannya dalam notasi himpunan F gitu. Nah, ternyata dari DFA yang kita punya ini, itu masih memungkinkan untuk dicari DFA M aksen. Nah, ini memiliki jumlah state yang lebih sedikit gitu, atau yang sesedikit mungkin dibandingkan dengan yang DFA-M tadi, tapi dia masih merepresentasikan bahasa dengan kriteria yang sama gitu. Jadi misalkan di sini tadi DFA-nya itu dia merepresentasikan bahasa ini, misalkan string biner yang jumlah nolnya itu ini apa genap gitu misalkan ya. Nah, itu di sini juga memiliki kriteria bahasa yang sama, string yang sama gitu. Tapi jumlah state-nya diminimalkan gitu, dibuat lebih sedikit. Oke, dan jadi memungkinkan gitu ya. Jadi ada suatu DFA, terus bisa disederhanakan dari jumlah state-nya. Mungkin dari jumlah banyaknya fungsi transisinya ya, banyaknya apa notasi panahnya gitu ya. Notasi transisinya itu bisa saja juga diminimalkan. Karena ya jumlah state-nya berkurang ya otomatis jumlah simbol panahnya juga akan berkurang gitu. Oke, tapi tetap akan ini ya merepresentasikan bahasa yang sama. Nah, idenya dari sini. Jadi partisi key itu adalah himpunan state tadi itu ke dalam equivalent class. Jadi kelas equivalent gitu ya. Nah, dan kemudian gabungkan semua state yang berada di equivalent class yang sama. Jadi kalau kalian sudah belajar matematika diskrit, tapi sepertinya masih sedang belajar ya di semester ini ya. Jadi ada suatu relasi ekuivalen gitu. Nah, jadi kalau di sini diterapkannya relasi itu pada himpunan state-state gitu. Jadi dua state itu memiliki relasi yang ekivalen kalau apa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat definisi dia berelasi ekivalennya itu apa. Dan kalau misalkan dia saling berelasi ekivalen tadi, nah itu kita himpunkan dalam satu kelas gitu. Jadi yang memiliki relasi ekivalen gitu ya, dia diletakkan di satu kelas. Nah, pada akhirnya kan nanti akan terbagi menjadi partisi ini ya, partisi dari key gitu ya. Jadi yang sekelompok akan jadi satu kelompok gitu ya. Nah, yang mungkin nanti bisa juga dia tidak memiliki apa relasi dengan state yang lain. Jadi nanti di dalam kelompoknya hanya state itu sendiri. Bisa saja seperti itu. Nah, relasi ekivalennya seperti ini. Nah, jadi misalkan kita punya state P dan state Q, nah maka dia akan dikatakan ekivalen jika untuk semua string W, ya ini W yang dibangun dari simbol-simbol yang ada di alfabet ya, karena di sini kan sigma closure itu ya, jadi ya ini sebarang string yang dibangun dari sini, maka akan berlaku ini. Kalau misalkan delta topi mulai dari state P, lalu diberikan string W tadi, jika dia ada di final state, artinya maksudnya ini kalau diproses gitu ya, ini akan berhentinya di final state gitu. Nah, ini akan jika dan hanya jika delta topi untuk key, untuk si yang string W ini juga gitu ya, dia akan di final state juga. Nah, berarti kalau seperti ini, maka dia dikatakan ekivalen. Nah, nanti hasil apa state-state yang bisa memenuhi seperti ini, jadi misalkan state P dan state Q bisa memenuhi ini gitu ya, berarti dia akan kita letakkan di dalam satu kelas. Nah, kelasnya itu kan bisa ada banyak gitu ya, karena bisa saja kan nanti ada state lain yang
tidak berlaku seperti ini kalau dibandingkan dengan si P atau si Q gitu. Jadi nanti akan berbeda kelas. Nah, kelas-kelas itu dinotasikan dengan ini, C1, C2, C3, seterusnya sampai CK. Jadi ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, sampai kelas yang ke K gitu. Nah, di mana ini setiap kelas-kelasnya ini anggotanya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang beririsan gitu, karena C1 sampai CK ini adalah partisi dari si Q. Jadi tidak mungkin ada state yang berada di kelas yang berbeda gitu ya. Jadi kalau P ini kan pasti ya di salah satu dari C yang di sini gitu. Oke. Nah, sedemikian sehingga ya untuk setiap state P yang ada di kelasnya dan state Q yang ada di kelasnya, misalkan di sini P itu anggota CI dan Q itu anggota CJ. Kalau misalkan P ini dia berelasi ekuivalen dengan si Q, maka otomatis akan berada di kelas yang sama. Artinya indeks I ini sama dengan indeks J. Gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan P dan Q ini berelasi ekuivalen tapi dia terletak di kelas yang berbeda. Gitu. Ya, ini ide-idenya seperti ini untuk melakukan minimasi DFA. Jadi kalau baru dari sini kita sudah bisa membayangkan yang mulanya itu state-nya itu berbeda, yaitu state P dan state Q. Ini kalau asalkan dia memenuhi syarat ekuivalen ini, sehingga dia akan terletak di satu kelas. Akhirnya itu kita kelompokkan jadi satu. Kan jadi lebih minimal gitu ya jumlahnya. Jadi ya ini state C ini berarti kelas-kelasnya itu yang nanti akan kita jadikan sebagai simbol untuk state yang baru hasil dari minimasinya gitu. Oke. Dan kalau misalkan ada lebih dari ini lagi gitu ya, misalkan C2 ini adalah kelas untuk state-state yang lain, misalkan ada state S, T, dan U. Nah, itu kan di dalam kelas tersebut itu misalkan ya ada 3 anggota tadi ya, S, T, dan U. Berarti yang awalnya itu ada 3 state yang berbeda, S, T, dan U, itu kita bisa sederhanakan jadi satu state saja, yaitu state C2 misalkan. Nah, jadi kan mengurangi dari jumlah si state-nya gitu ya, yang mulanya 3 jadi cuma satu saja. Oke, nah berarti kita harus benar-benar tahu ya, ini relasi ekuivalen ini bagaimana mengeceknya gitu ya. Jadi kenapa kok bisa si state ST dan U itu bisa kita kelompokkan ya ke dalam satu kelas gitu. Nah, itu detailnya seperti apa nanti kita akan bahas. Mungkin kalau dengan notasi seperti ini masih relatif lebih sulit atau masih abstrak gitu ya. Nanti kita akan melihat dari tabel transisinya, itu nanti akan lebih mudah. Nah, ini ide lebih lanjutnya. Jadi kita identifikasi pasangan-pasangan yang tidak ekivalen. Kalau tadi kan yang ekivalen seperti ini. Terus bagaimana yang tidak ekivalen gitu ya? Kalau yang tidak ekivalen kan pastinya akan kita letakkan di kelas yang berbeda. Karena dia tidak memiliki relasi ekivalen. Jadi kalau misalkan P dan Q itu tidak ekivalen, maka terdapat suatu string W yang ada di sigma closure ini, sedemikian sehingga kalau misalkan kita masukkan W ini ke dalam fungsi transisi ini, jadi delta topi P W, kemudian kita cek juga yang delta topi Q, W, nah ini pasti akan berbeda hasilnya. Jadi yang satu ada di final set, yang satu tidak gitu. Nah, jadi kan dia tidak ekivalen kalau seperti ini. Nah, ini definisi secara formalnya ya. Jadi P ini berelasi ekivalen dengan Q jika untuk setiap ini. Di sini ada simbol apa ini? Simbol panjang dari string gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini I ini adalah panjang dari si W-nya gitu. Nah, tapi nanti pada akhirnya kita akan melihat I itu ya ini apa ya? Sebentar. Di sini harusnya nanti bisa untuk setiap I sih ya. Oke, iya di sini harusnya ada yang intinya di sini sampai nilai I itu sampai panjang terbesar dari si W-nya gitu ya. Oke lah, nanti kita bisa lihat dari ini ya, dari tabel transisinya nanti. Oke.
Dan ini mengartikan bahwa P dan Q itu ekuivalen sampai panjang ke I. Ya, ini sampai panjang ke I. Oke. Tapi kalau kita ingin ini ya, sebentar, panjang ke I. Oke. Ya, nanti kita lihat dari ini aja, dari tabel transisinya. Nah, algoritma untuk menentukan ini ekuivalen tadi secara rekursif seperti ini. Jadi langkah pertamanya, itu kalian partisi dulu jadi dua kelas gitu. Jadi Q itu kalian bagi ke dalam dua kelas, yaitu C1 sama C2. Di mana C1 itu adalah kelas untuk state-state yang merupakan final state. Jadi C1 itu adalah himpunan F gitu ya. Jadi isinya yang final state dari DFA itu. Nah, kan kalau DFA kan tidak harus satu ya final state-nya, jadi bisa lebih dari satu. Nah, itu kita himpunkan, yang final state-nya itu dijadikan himpunan C1. Nah, kemudian yang himpunan C2 itu adalah state-state yang bukan final state. Oke, jadi semua yang bukan final state itu di sini. Kan tidak mungkin ya ada state yang merupakan final state dan sekaligus bukan, itu kan tidak mungkin ya. Oke, tapi kalau misalkan initial state, nah itu bisa ini ya, memungkinkan juga untuk jadi final state. Jadi kalau initial state-nya nanti adalah final state, dia masuknya nanti ke sini. Tapi kalau bukan, ya masuknya ke sini gitu. Oke, dan seterusnya ini secara iteratif ya, tentukan relasi ini jika dan hanya jika untuk setiap anggota dari sigma itu berlaku ini ya, berlaku, oh ya, ini berarti dia secara induktif seperti ini. Dan ini akan berhenti ketika kelas baru tidak ditemukan lagi. Jadi di sini idenya, awal mula kan kita hanya membagi ke dalam dua kelas. Nah, terus selanjutnya kita akan coba memungkinkan nggak ini kalau C1 ini kita pecah lagi gitu, sehingga jadi kelas-kelas yang baru. Atau C2 ini bisa nggak kita pecah lagi jadi kelas-kelas yang baru. Nah, kalau misalkan memungkinkan, ya berarti nanti akan terbentuk kelas yang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan setelah dipartisi ternyata tidak membentuk kelas yang baru, ya artinya langkahnya berakhir di situ ya. Jadi akhir dari tahapan untuk minimasinya ya sampai situ saja. Jadi kelas-kelas yang pada iterasi terakhir itu yang menjadi state-state hasil minimasinya gitu. Oke ya, dan ini proses ini berulang paling banyak dalam banyaknya key langkah gitu. Banyaknya key itu apa? Atau ini kardinalitas dari key gitu ya kalau di istilah himpunan. Ini kan banyaknya anggota di dalam key. Nah, jadi ya paling banyak langkah itu ya sebanyak state yang ada di DFA itu. Jadi pada akhirnya setiap kelas itu isinya hanya satu state, yaitu ya dia sendiri gitu ya, masing-masing isinya satu state saja. Itu yang paling banyak, kemungkinan yang terbanyaknya gitu ya. Oke, tapi bisa saja DFA itu nanti setelah coba diminimasi ternyata hasilnya masih sama dengan yang awal. Artinya kalau seperti itu ya DFA yang semula tadi itu sudah merupakan DFA yang minimal. Jadi sudah tidak bisa diminimasi lagi. Oke, mungkin lebih mudahnya penjelasannya nanti kita lihat pakai tabel ya. Nah, di sini saya punya ini punya apa nih? DFA yang akan coba diminimalkan gitu. Mungkin kalau lihat ini saja masih belum kelihatan jelas ya. Kita coba buat di ini aja di tabel. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, jadi kita punya DFA sebagai berikut ya. Di sini ada state 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian simbol-simbol yang ada di alfabetnya 0 dan 1 saja gitu ya. Oke, ya mungkin untuk memastikan ini DFA atau bukan ya kalian bisa cek saja ya. Setiap state-nya ini dia mengeluarkan simbol 0 dan 1-nya atau tidak gitu ya. Nah, ini kan
kelihatan jelas ya, ini ada 0, ada 1, terus ini juga nolnya ke sini, satunya ke sini ya, dan seterusnya. Ini berarti ini memang DFA gitu ya. Kemudian untuk mana yang final state, mana yang bukan, di sini ada kelihatan jelas juga. Yang final state adalah 3 dan 4 ya. Yang bukan final state 1, 2, 5, dan 6. Oke, nah sekarang kita coba buat ini, buat tabel transisinya. Nah, jadi kita buat tabel, oke, mungkin pakai ini aja. Nah, tabelnya seperti ini, kurang lebih ya. Nah, di sini kita punya state-nya itu ada state 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Oke. Kemudian untuk ini, untuk simbol-simbol yang ada di alfabet itu 0 dan 1. Ini 0, ini 1. Mungkin kalau kalian bingung, ini dikasih ini aja ya. Dikasih key gitu ya, key 1, key 2 gitu. Supaya nggak bingung dengan simbol ini ya, angka 0 dan 1-nya ini. Oke, kemudian dari sini kalian beri tanda mana yang jadi initial state. Itu kan key 1 ya, ini sini. Kemudian mana yang jadi final state, itu 3 dan 4. Biasanya kalau yang final state kita tandai dengan bintang ya. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kalian buat tabel transisinya dulu untuk lebih mudah. Jadi kalau Q1 dikasih 0 dia ke Q2. Terus kalau Q1 dikasih 1 ke Q3. Terus Q2 dikasih 0 ke Q1. Terus Q2 dikasih 1 ke Q4. Q3 dikasih 0 dia looping, berarti ke Q3. Kalau dikasih 1 dia ke Q4. Terus dari Q4 kasih 0, Q2, Q4 kasih 1, Q3, terus Q5 dikasih 0 dia looping, Q5, terus dikasih 1 ke Q3. Oke, kemudian Q6 kasih 0, Q5 kasih 1, Q3 ya. Oke. Ya, jadi ini itunya apa? Tabel transisinya ya seperti ini. Oke. Nah, ini akan mempermudah kita nanti dalam melakukan minimasinya. Sebenarnya langkah-langkahnya yang tadi yang ada di slide tadi, tapi mungkin bisa kita lebih mudah gitu ya kalau dengan tabel ini. Jadi kita coba di tahap yang pertama. Jadi pertama partisinya ya. Partisinya kalau di sini tadi langkah ya, dia menuliskannya dalam langkah. Oke, berarti langkah 0 gitu ya. Langkah 0 ini langkah yang paling mendasarnya, yaitu kita partisi menjadi himpunan ini ya. Mungkin oke ya, dia pakai C1 dulu. C1 sama C2. Sebenarnya kalau apa? Nggak menggunakan indeks dulu nggak masalah sih, nanti kita buat terakhiran, tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan mau tetap ya. Oke, jadi C1 dan C2 itu partisi apa? Mana yang final state, mana yang bukan. Jadi misalkan kita tulis dulu mana yang bukan gitu ya. Yang bukan yaitu 1, 2, 5, dan 6. Jadi 1, 2, 5, dan 6. Atau kalau kita mau pakai istilah key tadi boleh juga ya. Key 1, key 2, key 5, key 6 gitu ya. Nah, terus yang kelas yang satunya itu adalah yang final state, berarti yang key 3 dan key 4 gitu. Oke, ini langkah yang 0 tadi ya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang langkah 1 itu ya. Nah, tugas kita ini kita ingin mencoba memecah kelas ini gitu. Jadi kalau ingin memecah kelas ini berarti kita harus melakukan pengecekan ya. Si Q1 dengan Q2 ini akan kita pisahkan atau tidak gitu. Nah, jadi ini tugas kita ini mengecek aja ini mau kita pisahkan atau tidak gitu ya antara state-state yang ada di sini. Jadi misalkan ini tadi Q1 dengan Q2, nah cara mengeceknya gimana?
Misalkan kita tulis dulu aja Q1-nya di sini gitu. Tapi kita belum tahu Q2-nya mau tetap di sini atau tidak. Nah, caranya kita lihat di tabel tadi. Lihat Q1 dengan Q2. Nah, terus kalian lihat hasil ininya, hasil petanya atau pemetaannya, kalau misalkan dia diinputkan 0, lalu diinputkan 1, nanti seperti apa. Nah, coba kalau misalkan Q1, Q2, ini dikasih 0, hasilnya kan ini dan ini ya. Nah, Q1, hasilnya yaitu Q2 dan Q1. Q2 dan Q1 ini sebelumnya terletak di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda di tahap 0. Ternyata terletak di kelas yang sama ya. Nah, berarti kalau terletak di kelas yang sama, nah kita belum cukup bukti untuk bisa memisahkan Q1 dengan Q2 gitu. Nah, jadi kita harus meninjau juga di simbol alfabet yang lain, yaitu di simbol 1 ini. Kita lihat lagi, Q1 dan Q2, ini kalau dikasih 1 hasilnya adalah 3 dan 4 ya, Q3 dan Q4. Nah, Q3 dan Q4 ini terletak di satu kelas atau tidak di langkah yang sebelumnya tadi. Nah, ternyata masih terletak di satu kelas ya. Nah, artinya ya ini karena kita sudah meninjau ke semua simbol alfabetnya ya, berarti kita sudah yakin ya memang tidak bisa memisahkan Q1 dan Q2 gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menemukan ada satu ini saja yang ternyata itu tidak satu kelas, nah maka kita harus memisahkan si Q1 dan Q2 itu gitu ya. Ya nanti kita akan lihat contoh yang harus terpisah yang mana gitu. Tapi di sini Q1 dan Q2 masih sama ya, jadi terletak di kelas yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat nih, kalau Q1 sama Q2 ini kan sudah terletak di satu kelas gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat Q5 ini enggak, dia masih ada di kelas yang sama enggak dengan Q1 ataupun Q2. Berarti kan kita cukup membandingkan dengan salah satunya saja ya. Misalkan Q1 dengan Q5 nih, kita bandingkan. Q1 dengan Q5. Berarti kita fokusnya ke baris yang Q1 dan baris yang Q5 gitu ya. Oke, yang di Q1 di sini kalau dikasih 0 itu Q2. Nah, tapi kalau Q5 dikasih 0 dia Q5 ya. Oke, dan ini Q2 sama Q5 sebelumnya terletak di satu kelas ya. Oke, berarti karena terletak di satu kelas, ya kita perlu cek yang satunya juga ya, yaitu yang di sini. Yaitu di sini kalau Q1 dikasih 1, dia Q3, terus Q5 dikasih 1, dia Q3. Q3 sama Q3, yaitu jelas dua hal yang sama ya, jadi pasti terletak di satu kelas yang sama juga. Oke, artinya di sini Q5 itu tidak kita pisahkan dengan Q1, artinya ya masih ekivalen di tahap ini gitu ya. Nah, kalau misalkan Q5 dengan Q1 saja itu ekivalen, otomatis Q5 dengan Q2 juga ekivalen. Karena Q1 dengan Q2-nya dia ekivalen juga, jadi saling berkaitan, atau itu istilahnya sifat transitif kalau di dalam relasi yang kalian pelajari di matematika diskrit ya. Nah, ini jadi Q5 masih di sini, tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengecek nih, Q6 itu masih ini enggak, masih berada di satu kelas nggak sama mereka bertiga ini gitu. Nah, kita cek juga dengan salah satunya saja. Misalkan dengan Q1 gitu ya. Oke, ya ini dihapus dulu. Oke, jadi yang mau kita cek ini sekarang Q1 dengan Q6 ya. Nah, coba kita lihat Q1 dengan Q6. Ini Q1, ini baris Q6 ya. Sebentar. Benar ya? Q1 dengan Q6. Oh ya, benar-benar. Ternyata masih sama ya. Ini juga Q1 kalau dikasih 0 itu Q2, Q6 dikasih 0 adalah Q5. Q2 dan Q5 itu sebelumnya masih terletak di satu kelas. Artinya masih belum cukup untuk memisahkan kedua state ini. Nah, kita cek ke simbol yang satunya.
Q1 kalau dikasih 1 adalah Q3, Q6 kalau dikasih 1 adalah Q3 juga ya. Berarti Q3 ya pasti di dalam satu kelas. Oke, artinya di sini Q6 juga terletak di satu kelas dengan Q1 dengan yang lainnya juga ya. Jadi ini kelasnya masih utuh. Jadi masih belum bisa ada yang kita pisahkan di sini. Oke, nah sekarang kita kalau sudah ke sini, kita coba ke kelas yang satunya, C2. Nah, di C2 isinya kan ada Q3 dan Q4 saja. Nah, tugas kita itu ya ini kita akan mengecek Q3 dan Q4 ini akan kita pisahkan atau tidak. Jadi kita tuliskan di sini Q3 dulu. Nah, sekarang kita akan cek ini Q3 dengan Q4 ini gimana. Oke. Sebentar. Q3 dengan Q4. Tapi ini di tahap yang tadi kan 1, 2, 5, dan 6 itu masih terletak di satu kelas ya. Nah, itu nanti memungkinkan saja untuk di tahap yang selanjutnya itu bisa ada yang ini mecah gitu ya, ada yang terpisah kelasnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di Q3 dan Q4. Nah, ini baru ada yang kelihatan nih. Q3 dengan Q4 ya. Kalau dikasih 0, ini Q3. Q4 kalau dikasih 0, ini Q2. Nah, di sini antara Q3 sama Q2 itu di tahap yang sebelumnya itu mereka berbeda kelas. Q2 di kelas ini, Q3 di kelas yang sini. Kan berbeda kelas ya. Nah, karena berbeda kelas, kita sudah menemukan satu simbol saja yang membuat hasil dari Q3 dan Q4 ini, itu hasilnya berbeda kelas, maka kita harus memisahkan Q3 dan Q4-nya gitu. Nah, jadi kalau memisahkan Q3 dan Q4, artinya Q4 itu nggak boleh satu kelas dengan Q3. Berarti artinya harus membuka kelas yang baru ya. Oke. Tapi di sini nggak mungkin juga Q4-nya ini akan satu kelas dengan yang di sini gitu ya. Karena dari awal kan mereka udah dipisahkan dengan definisi state dan yang final state dan yang bukan final state. Jadi nggak mungkin Q4-nya masuk di kelas yang C1. Jadi pasti akan membentuk kelas baru, yaitu kelas C3. Ya, isinya ya hanya Q4 sendiri saja gitu. Oke ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kita tadi menemukan ada satu simbol saja atau satu kolom saja yang membuat hasil dari ini output Q3 kalau dikasih 0 ini kan ini Q3, Q4 kalau dikasih 0, Q2. Nah, hasilnya ini itu terletak di kelas yang berbeda, maka kita harus memisahkan si Q3 dan Q4-nya. Oke, nah ini prosesnya kita lanjutkan lagi. Berarti kalau kelas yang isinya hanya ada satu anggota seperti ini, ya kita sudah nggak bisa memisah-misahkan lagi ya, karena sudah sendiri-sendiri. Nah, sekarang tugas kita ingin coba memisahkan yang ada di kelas 1. Nah, di sini isinya ada Q1, Q2, Q5, dan Q6. Mungkin kita tulis dulu aja Q1. Nah, sekarang kita perlu cek lagi. Kalau di langkah yang ini, apakah Q1 dengan Q2 ini dia masih bersama-sama atau kita harus pisahkan gitu. Nah, jadi kita caranya ya lihat lagi di tabel yang ini ya. Q1 dengan Q2 ya. Q1 dengan Q2. Kalau dikasih 0 dia Q2. Ini Q1. Q2 Q1 terletak di kelas yang sama nggak sebelumnya? Kalau di tahap yang ini berarti yang sebelumnya itu ya yang langkah 1 berarti kan. Jadi kita pakai yang langkah sebelumnya. Oh, ini ternyata masih terletak di satu kelas. Berarti kita coba cek yang di sebelahnya. Nah, ternyata Q1 kalau dikasih 1 itu Q3, Q2 kalau dikasih 1 itu Q4. Nah, di langkah ini eh, kita lihatnya di ini ya di kelas yang sebelumnya gitu ya. Q3 sama Q4 ini di tahapan sebelumnya itu sudah berbeda kelas gitu kan. Nah, jadi sudah di kelas yang berbeda. Artinya karena ini beda kelas, ini sama ini nih harus kita pisahkan. Karena kita sudah menemukan ada satu kolom yang hasilnya itu berbeda kelas gitu. Nah, jadi si
Q2 ini harus berpisah dengan Q1. Jadi kita bentuk C yang lain. Oke, mungkin kalau penamaan C-nya nanti bisa menyesuaikan ya. Kan di sini kita sudah punya 1, 2, 3. Ya, mungkin kita bentuk yang lain juga boleh, misalkan C4 gitu ya. C4 di sini. Atau kalau ini kalian mau buat C2 lagi juga boleh aja sebenarnya. Nanti kasih namanya terakhiran gitu ya. Hmm, oke, atau buat sebentar. Atau kalau kalau tanpa ada C juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi dibuat gini aja supaya tidak bingung ya. Nah, gini aja. Jadi tanpa ada C-nya itu supaya nggak bingung nanti. Oke, ya, seperti ini. Nah, ini kalian buat himpunan yang baru berarti ya, yang isinya Q2. Oke, nah kalau di sini kan ada Q3 dan ada Q4 yang sendiri-sendiri. Nah, di sini kan kita belum tahu nih, Q5 ini akan masih sama nggak dengan Q1? Terletak di satu kelas atau tidak? Atau dia gabung dengan Q2? Atau mungkin jangan-jangan Q5 ini dia membentuk kelas yang baru lagi gitu ya, yang mana itu di luar kelas yang keempat ini. Kan bisa saja seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek Q5 dengan Q1 ini gimana? Masih di satu kelas atau tidak? Oke, Q1 kalau dikasih 0, Q2, Q5 dikasih 0, Q5. Nah, di proses sebelumnya, Q2 sama Q5 masih di satu kelas ya. Oke, jadi masih belum bisa ini memisahkan dari situ. Nah, kita coba yang sebelahnya, kolom sebelahnya, Q1 dikasih 1, Q3, Q5 dikasih 1, Q3 masih sama ya, karena ini simbol yang sama kan. Nah, artinya dengan dua kolom ini belum ada yang bisa memisahkan Q1 sama Q5. Artinya Q1 ini memang masih satu kelas dengan Q5. Jadi Q5-nya di sini. Oke, gitu. Nah, sekarang kita coba Q6. Q6 mau kita bandingkan dengan Q1 ya. Coba dengan Q1 aja. Sebenarnya bisa aja kalau kalian mau bandingkan dengan Q5. Ya, sama saja karena Q1 kan berelasi ekuivalen dengan Q5. Nah, coba Q1 dengan Q6. Q1 dikasih 0, dia ke Q2. Kalau dikasih 6, Q5. Oke, masih satu kelas ya dari situ. Nah, terus kalau yang sebelahnya, Q1 dikasih 1, Q3, Q6 dikasih 1, Q3 juga ya, masih sama ya. Oke, artinya Q1 dan Q6 itu masih terletak di satu kelas. Jadi tidak bisa kita pisahkan gitu ya, di sini ya. Nah, jadi di sini Q2-nya kelasnya ditutup. Nah, jadi tinggal dia sendiri ya di sana ya. Oke, dan pada akhirnya di sini ada berapa ini? Di tahap 2 ini ada 4 kelas yang terbentuk ya. 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, sekarang kita cek di langkah yang selanjutnya, yaitu langkah 3. Nah, kalau ini kan 3 kelas yang ini, 1, 2, 3 ini kan isinya sudah sendiri-sendiri, jadi nggak perlu kita pikirkan untuk memecah kelasnya lagi, karena sudah sendiri-sendiri. Nah, berarti kita tinggal mengecek yang ini. Q1, Q5, dan Q6 ini mau kita pecahkan lagi atau tidak gitu. Pertama kita cek ya, di sini kita tulis dulu Q1, sekarang kita akan cek nih, kita cek lagi ya Q1 dengan Q5. Nah, di tahap ini nih, dia akan kita pisahkan atau tidak. Q1 dikasih 0 ini, Q5 dikasih 0, ini ya. Nah, Q2 sama Q5 itu terletak di kelas yang berbeda nggak di tahap yang sebelumnya tadi? Oh, ternyata di tahap yang di kelas yang berbeda ya. Q5 di sini, Q2 di sini nih. Nah, berarti karena kita sudah menemukan satu kolom saja yang hasilnya ini berbeda kelas gitu ya. Berarti Q5 dan Q1 itu harus kita pisahkan. Oke, jadi Q5 itu kita buat kelas baru gitu. Di sini kita buat kelas yang isinya Q5. Oke, mungkin di sini bisa ditulis ya. Ini Q2 kan sudah tutup kelas gitu ya. Jadi di sini sudah
tidak bisa diinputkan key yang lain lagi. Nah, oke, jadi ini key 1 dan key 5 sudah berpisah. Nah, sekarang kita akan cek key 1 dengan key 6. Ini mau kita pisahkan atau tidak gitu ya. Key 1 dengan key 6. Key 1 dikasih 0, key 2. Key 1 dikasih 6, key 5 ya. Nah, ini ternyata dari satu ini saja ini udah kelihatan ya. Key 2 dan key 5 ini kan di langkah sebelumnya dia berbeda kelas. Nah, artinya apa? Ya key 1 dan key 6 ini harus kita pisahkan gitu. Oke, berarti key 1 dan key 6 ini harus kita pisahkan. Artinya kalau key 1 dan key 6 ini harus berpisah, apa yang terjadi? Ya key 6 itu tidak boleh satu kelas dengan key 1 gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak boleh satu kelas dengan key 1, dia juga harus berpisah dengan key 5 gitu ya. Kan masih memungkinkan key 6 itu meskipun di luar kelasnya key 1, tapi dia di dalam kelasnya key 5 gitu ya. Ya kan bisa aja gitu ya. Misalkan di sini apa? Misalkan key 1 nih, dia tidak berteman dengan key 5 sehingga dia berbeda kelas gitu ya. Terus key 1 juga tidak berteman dengan key 6. Jadi harus berbeda kelas. Nah, kan belum tentu key 5 dan key 6-nya tidak berteman kan belum tentu gitu ya. Jadi kita perlu cek juga. Kita perlu cek juga key 5 dengan key 6 itu berrelasi atau tidak gitu di sini. Jadi terletak apa akan dipisahkan atau tidak. Nah, cek aja. Nah, coba key 5 dikasih 0 dia key 5 dikasih key 6 dikasih 0 dia key 5 masih sama ya. Ya, key 5 dengan key 5 kan pasti di satu kelas. Terus kalau dikasih 1 key 3 dikasih 1 key 3 juga. Oke, berarti masih di satu kelas ya dengan semua kemungkinan alfabetnya, simbol alfabet. Nah, artinya key 5 dan key 6 itu memang masih berelasi di satu kelas. Nah, jadi si key 6 ya tidak perlu membentuk kelas yang baru karena dia ya masih berelasi dengan key 5. Jadi key 6 yang masuk di kelas yang di sini gitu. Nah, berarti key 1 sendirian yang di sini ya akhirnya ini jadi kelas-kelas yang terbentuknya gitu. Nah, sampai di sini ya kita harus cek lagi di sini. Apakah masih memungkinkan ada yang bisa dipecahkan lagi gitu ya. Kalau yang ini kan sudah tidak mungkin ya, key 1-nya sendirian ya. Nah, ini key 2-nya juga sudah sendirian. Key 3-nya juga seperti itu kan. Key 4-nya juga. Nah, yang memungkinkan bisa dipisahkan itu ini. Nah, jangan-jangan di tahap yang ini, key 5 sama key 6 itu harus dipisahkan gitu. Nah, kita akan cek lagi. Key 5 dengan key 6. Nah, coba. Key 5 dikasih 0, key 5. Key 6 dikasih 0, key 5 juga. Masih satu kelas ya di sini. Oke, terus key 5 dikasih 1, key 3. Key 6 dikasih 1, key 3. Ternyata masih satu kelas juga. Nah, artinya ya key 5 sama key 6 di tahap yang ini itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi tetap di satu kelas. Nah, di sini kan kita sudah menemukan ya, di langkah keempat ini hasilnya itu masih sama dengan hasil di langkah ketiga, jadi tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah terjadi yang tidak ada perubahan seperti ini, artinya tahapannya berhenti sampai sini dan akhir dari proses minimasinya itu ya sampai sini saja. Gitu. Jadi proses pemecahan kelas-kelasnya tadi ya itu sampai di sini. Nah, sampai di sini baru kalian beri nama saja ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5 gitu. Nah, jadi akhirnya di sini kita lihat ya, C1 itu isinya hanya Q1. Nah, C2 itu isinya ada Q5 dan Q6. Nah, C3 isinya ada Q2 dan C4 isinya Q3, C5 isinya Q4. Oke ya. Nah, jadi state-state yang jadi hasil minimasinya itu kita pakai simbol ini saja, simbol C1, C2, C3, C4, C5. Oke, nah terus bagaimana cara menggambarkannya? Ya kita buat saja ya di sini C1 gitu ya. Jadi nama state gitu. Oh ya, di sini tadi yang menjadi initial state kan key 1 ya. Oke, berarti itu akan menjadi initial state juga di sini. Karena dia memuat ini kan C1-nya memuat key 1.
Dan nggak mungkin di sini ada kelas lain yang memuat Q1 juga kan. Pasti karena dia partisi tadi, tidak mungkin ada suatu state yang terletak di kelas yang berbeda gitu. Oke, terus bagaimana cara membuat transisinya? Ya kita buat aja. C1 kalau dikasih 0, dia akan kemana? Nah, kita lihat aja. C1 itu isinya kan Q1. Nah, Q1 kalau dikasih 0, dia ke Q2. Nah, Q2 ini terletak di kelas yang mana? Q2 itu terletak di kelas C3. Nah, berarti C1 ini kita arahkan ke C3 kalau dia diberikan 0 gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi memang lebih mudah kalau kita membuat tabel transisinya dulu untuk memudahkan kita mempartisi ini tadi dan menggambarkan hasil dari minimasinya. Oke. Ya, selanjutnya C1 kita mau coba kasih 1, dia akan kemana? C1 kan isinya Q1 ya. Q1 dikasih 1, dia ke Q3. Nah, Q3 itu terletak di kelas mana? C4. Oke, berarti di sini kita buat C4. Oke. Terus kita buat lagi C3. C3 tadi isinya Q2. Q2 dikasih 0, dia ke Q1. Q1 itu ada di C1 ya. Oke, berarti dia ke sini ya. Sebentar. Ini 0 ya tadi. Oke, C3 kan Q2. Ya, betul. Sekarang Q2 dikasih 1, Q4. Q4 itu ada di C5 ya. Berarti kita buat C5 di sini. Nah, jadi ini karena hasilnya kan merupakan DFA juga ya. Jadi kita harus mengeluarkan semua simbol di setiap state-nya gitu. Nah ini C4. C4 C4 isinya Q3. Q3 kalau dikasih 0 ke Q3 juga ya. Berarti ke dirinya sendiri ya. C4-nya di sini looping. Kalau dikasih 1, C4 ini isinya Q3, dikasih 1 ke Q4, Q4-nya itu ada di C5. Berarti ke sini. Nah, terus dari C5 dikasih 0, C5 itu kan Q4 ya. Q4 dikasih 0, hasilnya Q2. Q2 itu terletak ada di C3, berarti ke sini. Kemudian C5 itu dikasih 1, oh ya C5 tadi isinya kan Q4 ya. Q4 dikasih 1, dia ke, mana tadi, ini ya benar ya. Q3 ya. Q3 itu ada di C4, berarti ke sini. Oh ya, seperti ini ya hasilnya. Dan di sini semua state-nya sudah ini ya, sudah mengeluarkan simbol 1 dan 0 ya. Oke, artinya di sini kita memiliki ada satu kelas yang tidak terjangkau dari initial state. Jadi di sini nih ada C2 di sini, tapi C2 ini nggak bisa diakses dari sini ya. Ya, kalau C2 ini kan key berapa tadi? Key 5 sama key 6 ya isinya. Itu kalau misalkan kita kasih 0 atau 1, dia akan, kalau dikasih 0 dia ke key 5. Key 5 itu ada di dia sendiri, ke sini ya, looping ya berarti ya. Ke sini 0. Tapi kalau dikasih 1, dia ke key 3. Key 3 itu ada di C4. Oh, ke sini. Nah, dia memang kalau digambarkan ya, dia memiliki transisi gitu ya. Ini looping dan ini menuju ke C4. Nah, tapi kalau kita berangkatnya kan dari initial state ya, dari sini. Ini tidak akan ada jalur yang sampai ke C2. Ya, tidak akan ada yang bisa mencapai sini. Jadi, di proses minimasi yang tidak bisa dicapai ini tadi, itu bisa kita hapus. Nah, jadi ini C2, kelas yang kedua ini bisa kita hilangkan dari DFA-nya. Nah, jadi selain meminimalkan jumlah state-state khususnya yang terletak di satu kelas gitu ya, kita gabung. Nah, tapi ternyata kalau ada state yang tidak bisa terjangkau dari initial state, kecuali itu final state ya. Tapi kalau final state pun, kalau misalkan dia tidak terjangkau dari initial state juga, ya akan kita hapus sebenarnya. Jadi
state-state yang tidak bisa dicapai dengan suatu rute atau jalur yang dari final state gitu ya, dari initial state gitu, itu ya kita hapus. Sehingga pada akhirnya ya hanya ini saja nih, ini penyederhanaannya. Oh ya, mungkin ini menentukan mana yang jadi final state-nya. Berarti kita cek di sini tadi yang jadi final state-nya itu adalah key 3 sama key 4 ya. Berarti kelas yang ada key 3 ataupun key 4-nya itu jadi final state. Berarti C5 dengan C4 ya. Ya, ini C4 dan C5. Nih, ini berarti final state-nya nih. Ini final state-nya, ya ini juga. Oke, seperti itu. Nah, tapi mungkin nggak kalau misalkan ternyata final state-nya itu yang kita hapus tadi gitu. Ya, itu bisa saja. Berarti desain DFA yang awalnya itu final state-nya juga tidak tercapai dari initial state artinya kalau terjadi seperti itu ya. Tapi kalau DFA kan harusnya ini ya, ada final state yang bisa tercapai dari ini, dari initial state. Kalau misalkan final state-nya tidak tercapai ya tidak ada string yang diterima kalau begitu. Jadi himpunannya kosong gitu ya, karena tidak ada yang diterima kan stringnya. Oke, jadi ini adalah hasil minimasi DFA-nya. Kita lihat ya. Ini kalau misalkan mendefinisikan bahasanya ya ini akan sama. Jadi kalau string yang diterima di sini, ya di sini juga akan diterima. Kalau di sana tadi ditolak, di sini juga akan ditolak. Dan kriterianya ya sama. Dan ini jumlah state-nya jadi lebih minimal, cuma ada 4. Kalau tadi kan ada berapa? Ada 6 ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi begitu ya tahapan minimasi DFA. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Atau mungkin ada yang mau bertanya di sini tadi ya, cara memisahkannya ini gimana? Silakan kalau ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas. Nah, ini sama saja ya di sini ya. Oke, jadi penulisannya sih kalian bisa saja tidak harus menulis C1, C2 ini di sini ya di langkah ini, tapi kalian tuliskan dalam himpunan saja ya, seperti yang dicontoh tadi. Nah, ini ya. Jadi hasil dari minimasinya kita notasikan dengan M aksen. Oke ya, ini ada state yang tidak bisa dicapai dari initial state, jadi itu kita hilangkan. Jadi seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Jadi tipsnya ini ya, di awal kalau kalian punya diagram transisi ini, buat dulu tabel transisinya ya, seperti ini. Ini akan membantu kalian di proses ini ya, memecah kelas-kelasnya, dan juga untuk membangun kembali diagram transisi yang sudah diminimalkan gitu. Jadi ini kalian pakai notasi yang baru berarti ya, C1, C2, C3, C4, C5. Oke ya. Oke, berarti kalau sudah cukup jelas mungkin coba latihan yang ada di sini tadi ya. Nih, yang ada di sini nih. Di sini ada latihan. Lakukan minimasi dari desain DFA berikut. Oke, ini kalau kalian lihat langsung mungkin kelihatan nggak? Ada suatu state yang tidak bisa dijangkau dari initial state. Ternyata kalau secara langsung sih kelihatan ya, ada key 5 gitu ya. Tapi kalian coba selesaikannya dengan tahapan yang tadi ya. Jadi coba memecah kelas-kelasnya. Langkah awalnya jangan lupa itu dipartisi dulu menjadi himpunan yang eh, bukan final state dan yang final state gitu ya. Jadi awal mulanya partisinya ke dalam dua himpunan itu, terus baru kita coba pecah-pecahkan gitu ya. Selanjutnya gimana? Oke ya, coba di ini contoh yang ini kalian coba kerjakan. Nanti yang sudah bisa di ini ya, yang sudah selesai bisa ditampilkan.
Mungkin saya kasih waktu berapa ya? 15 menit ya mungkin ya?
Ada yang sudah selesai? Oh iya, ini mungkin yang catatan tadi saya ini ya, saya kirim di Drive ya, supaya bisa dipelajari. Oke, saya stop dulu, saya coba kirimkan. Hmm, Oke, sudah saya kirim di Drive folder minggu 7 ya. Ya, silakan bisa dilihat. Itu bisa kalian pakai untuk ini ya, mengerjakan ini yang tadi. Sebenarnya nggak sulit ya ini tentang minimasi DFA. Jadi nanti kalau ada apa yang semacam ini di ujian tengah semester ya diusahakan bisa ini ya bisa mengerjakan maksimal gitu ya. Oke, kan dari diagram transisi kalian buat tabel transisinya gitu untuk mempermudah, kemudian lakukan minimalisasi yang tadi, apa mempartisi state-state-nya gitu ya, himpunan state-nya sampai sampai ada tahapan yang apa sama gitu ya, tidak ada membuka kelas baru lagi gitu ya, membentuk kelas baru lagi. Nah, terus itu beri nama C1, C2 sampai Cn gitu ya. Terus nanti bentuk diagram transisi yang hasil minimasinya. Ya mungkin nanti ada sebagian atau beberapa kelas yang tidak tergambar ya seperti yang tadi itu karena dia tidak terjangkau dari initial state-nya. Jadi ada state yang dihilangkan gitu. Oke, seperti itu. Ya silakan ini dicoba lagi. Nanti yang sudah ini sudah bisa ini ya ditampilkan ya untuk latihannya ini.
Cek. Oke, gimana? Ada yang sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Oke, siapa ini? Dengan NIM 120140065, Pak. Oke, siapa namanya? Muhammad Duta. Duta. Panggilannya Duta ya? Iya, Pak. Oke, ya silakan Duta. Sudah ditulis jawabannya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba ditampilkan ya. Ini saya stop share juga. Maaf, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Saya share screen-nya sudah. Oke. Tapi belum muncul ini ya, apa jawabannya? Ini saya pakai HP, Pak. Oh, Nggak apa-apa, oh ini Pak. nggak apa-apa, nggak apa. Oh ya ini sudah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi di sini kamu menggambarkan apa membuat tabel transisinya dulu ya, seperti ini sudah betul. Jadi initial state-nya ada Q0, terus final state-nya Q2 dan Q4 ya. Oke, terus digambarkan dibuat tabel seperti ini. Terus di langkah satu ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Langkah satu atau langkah 0 intinya kan langkah yang awal gitu ya. Di sini dibuat yang bukan final state dan yang final state itu ya, kalian bagi dua ini. Oke, terus kamu coba pisah-pisahkan ya Q0 dengan Q1 dan lainnya ini terletak di satu kelas atau tidak gitu ya. Pertama kamu Iya, Pak. mengecek apa itu Q0 dan Q1 dulu ya. Q0 sama Q1. Oke. Q0 sama Q1 itu ternyata kalau dikasih 0 masih sama kelas, tapi kalau dikasih 1 sudah beda kelas. Artinya Q0 sama Q1 harus dipisahkan sehingga membentuk kelas baru yang di tengah itu gitu ya. Oke, nah terus coba dengan Q3 gitu ya. Q3 dengan Q0, Q3 dengan Q0, 0 dengan 3, 1 dengan 2 harus dipisahkan juga. Jadi Q3-nya berpisah dengan Q0. Nah, tapi kita cek lagi Q3 sama Q1 ya, karena akan buka kelas lain atau masih sama gitu ya. Ternyata Q1 sama Q3 sebentar, sama ya, masih sama kelas. Oke, berarti masih di sini. Terus kita coba Q5 dengan Q0. 5 dengan Q0, Q0, Q5. Oke, beda kelas ya, jadi dipisah Q5 sama di Q0. Tapi Q5 sama Q1, coba Q5, Q1. Oke, oh ya, sepertinya Q5 dengan Q1 di langkah 2 ya, itu dia sudah harus berpisah juga tuh, karena dia beda kelas ya, ya nggak? Q5 dengan Q1 di langkah yang kedua ya. Nah, itu Iya. jadi seharusnya di langkah 2 isi himpunan yang di tengah itu dia hanya Q1 dan Q3 saja. Nah, tapi Q5-nya itu ini di kelas yang baru lagi. Nah, jadi di langkah 2 itu ada 4 kelas nantinya gitu. Oke ya. Nah, jadi ternyata di sini di langkah 2 itu Q1 dan Q5 harus beda kelas karena Q1 dikasih 0 Q1, Q5 dikasih 0 Q2. Q1 dan Q2 itu letaknya ada di kelas yang berbeda di langkah sebelumnya. Nah, artinya di langkah 2 pada saat ini itu Q1 dan Q5 harus beda kelas juga gitu ya. Oke, sebenarnya ya pada akhirnya mungkin akan terpartisi dengan hasil yang sama juga. Tapi di sini ada langkah yang mungkin ini kalau sesuai tahapannya itu masih belum pas gitu. Maksudnya ada apa ya? Ada langkah yang urutannya belum belum sesuai gitu ya. Tapi bisa saja hasil akhirnya sama gitu ya. Oke ya, seperti itu ya, sahabat tadi Duta ya. Iya, Oke. Pak. Oke, dan pada akhirnya di sini ada berapa nih? Ada 5 kelas ya. C1, C2, C3, C4, C5. Oke. Hmm, oke, sebentar. Di sini Q3 sama Q5 satu kelas ya di langkah 3. Coba. Q3 sama Q5 itu
23 sama 25 ya. 23, 25. Ini sepertinya Q3 sama Q5 itu harus ini juga. Harus beda kelas ya di langkah 3. Karena 2 sama 3-nya kan sudah beda kelas di langkah sebelumnya ya. Oke, jadi di langkah 3 itu harusnya dipisah antara Q3 dan Q5. Oke, tapi hasil akhirnya benar sih yang di langkah 4. Jadi Q0, 1, 3, 5 itu terpisah, terus Q2 sama Q4-nya itu satu kelas itu. Dan ini kamu sebenarnya perlu menambahkan satu langkah lagi, yaitu langkah 5, supaya bisa terjamin bahwa ada langkah yang hasilnya itu sama dengan langkah sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau di sini kan belum ada langkah yang hasilnya terlihat sama gitu ya. Jadi nanti dibuat satu langkah lagi ya, gitu ya, di langkah 5. Iya, Pak. Oke. Nah, di situ sudah, terus setelah kamu gambarkan ininya, diagram transisi hasil minimasinya seperti ini. Oke, C1 itu ke sini, ya ini masih sama. Q5, C5 itu ini ya. C5 itu apa ini? Q2, Q4. Q2 dikasih 0, Q4. Oke, looping ya berarti ya. Terus dikasih 1, Q3. Q3 ada di C3. Oh iya, betul ya. Yang jadi final state itu adalah yang mengandung Q2 ataupun Q4, yaitu C5. Oke, betul. Nah, jadi ini sebenarnya memang secara hasilnya ya memang benar, diagram transisinya benar, terus hasil partisi di akhirnya itu benar juga. Cuman dalam proses langkahnya ada yang perlu ditambahkan lagi dan diperbaiki yang tadi, ya sesuai urutannya tadi. Oke, itu sudah bagus. Oke, terima kasih Duta ya. Iya, Pak. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dari ini hasil tadi? Atau mungkin ada yang Pak. ada yang mau ini coba menampilkan juga, siapa? Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda mungkin, atau langkahnya tadi ada yang mau coba memperbaiki sedikit tadi ya? Gimana? Ada yang ini? Ada yang sudah selesai juga tadi? Oh ya, ada yang resen, namanya Deborah ya. Silakan, Deborah. Ya, izin share screen ya, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, oke. Oke ya. Nah, ini dengan cara yang sama ya, jadi buat tabel transisinya, terus di sini ada langkah 0, partisi, mana yang bukan final state, mana yang final state, kemudian, nah di sini langkah satunya, ini yang sudah benar ya, jadi Q0 dia sendiri, terus Q1 dengan Q3 satu kelas, kemudian Q5-nya di langkah 1 itu, dia terletak di kelas yang berbeda dengan ya Q0 dan dengan Q1 juga gitu ya. Jadi di langkah 1 itu ada 4 kelas ya. Jadi memungkinkan juga ya penambahan kelasnya itu lebih dari satu kelas gitu. Jadi ini kan di langkah 0 kan ada 2 kelas, tapi di langkah satunya ada 4 kelas gitu kan, jadi bertambah 2 kelas gitu. Itu memungkinkan juga seperti itu. Oke ya, betul ya. Jadi di langkah 1 seperti ini. Kemudian di langkah yang kedua ya, sebentar. Di langkah yang kedua ini kan kamu perlu mengecek Q1 dengan Q3 ya. Coba Q1 dengan Q3, Q1 Q3 kalau dikasih 0, Q1 Q3. Oh iya ya, di sini hasilnya ini ya. Q1 Q3 itu satu kelas terus ya. Jadi tidak ada perbedaan ini ya.
Sebentar. Oh iya, berarti bisa saja ya hasilnya apa? Hasilnya jadi berbeda ketika ada tahapan langkah yang ini yang berbeda gitu. Ada yang salah langkah sedikit itu memungkinkan hasil ininya, hasil partisinya berbeda. Pada akhirnya jumlah ini ya, jumlah state-nya juga berbeda. Oke, di sini kan Q1 sama Q3 nih. Q1 dikasih 0, Q1. Q3 dikasih 0, Q3. Q1 dan Q3 itu di langkah 1 itu terletak di satu kelas, jadi belum bisa kita pisahkan gitu. Lalu kalau Q1 dikasih 1, Q2, Q3 dikasih 1, Q2 juga ya, benar ya? Hmm, oh iya benar ya, Q2, oke oke. Mm-mm. Jadi Q1 sama Q3 ya, satu kelas ya. Bentar. Oh iya benar benar, bisa bisa satu kelas Bang. Jadi kalau kita lihat dari diagram yang awalnya itu Q1 sama Q3 itu bisa kita himpitkan jadi satu dan dia masih merepresentasikan ini apa eh, bahasa yang sama itu ya. Masih masih bisa itu. Oke, ya. Berarti hanya ada berapa itu? Oh iya, mungkin kita cek dulu Q2 sama Q4. Q2 Q4 oh jelas ya, kalau Q2 Q4 masih jelas. Oke. 0 dengan 1 oke, terus 0 sama 5. Oke. Ya benar ya. Jadi yang ini yang lebih tepatnya. Oke, ini benar ya, Deborah ya. Mm. Jadi Baik, Pak. hanya, Terima kasih, Pak. ya terima kasih. Oke. Nah, jadi ternyata lebih minimal lagi gitu ya. Mm. Itu ya, memang di tahapan partisi tadi itu memang yang penting ya. Jadi jangan ada yang terlewat sedikit. Misalkan satu satu state pun, misalkan harusnya dia di kelas yang berbeda, tapi kita jadikan satu, ataupun yang sebaliknya gitu ya, harusnya dia eh, apa jadi satu tapi kita buat berbeda gitu ya. Ya, itu nanti akan berpengaruh di ini akhirnya. Oke, mungkin ada yang punya ini jawaban yang lain lagi nggak? Yang mungkin lebih minimal lagi atau yang berbeda? Mm-mm. Nah, di sini saya ada beberapa latihan lagi ya. Ini bisa kalian kalian coba ini kerjakan mungkin nanti untuk latihan di rumah ya. Ini nih, jadi ada DFA seperti ini. Nah, ya, jadi ada state-nya ada 6, A, B, C, D, E, F. Kemudian simbol alfabetnya 01 ya. Dan ini kalau kalian cek setiap state ini dia mengeluarkan 0 dan 1 ya. Jadi ini jelas DFA. Initial state-nya ini A dan yang jadi final state-nya C, D, E gitu ya. Nah, ini nanti silakan kalian coba minimasikan gitu. Oke, terus di bawahnya ada lagi. Nih, sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di sini simbolnya dia bukan pakai 01, tapi pakai AB gitu. Ya, sama saja ya, itu kan hanya simbol di alfabet. Oke, berarti yang menjadi final state hanya ini, Q4. Yang bukan final state berarti yang lainnya ya, Q0, Q1, Q2, Q3. Tuh, ini silahkan nanti kalian coba. Nanti ini saya share ya, contoh soal ini. Kemudian berikutnya ada lagi nih. Nah, di sini state-nya itu ada berapa ini? Ada 9 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan simbol alfabetnya di sini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 karakter gitu ya. Jadi bukan 0, 1, tapi di sini 1, 2, 3. Berarti yang membuat berbedanya nanti ini. Di tabel transisinya, itu kolomnya tuh ada 3 ini, 3 inputan gitu ya, 3 kemungkinan inputan. Yaitu 1, 2, 3. Kalau yang tadi kan 0 atau 1 saja. Nah, kalau ini ada 0 atau 1 atau 2 gitu. Dan ini juga DFA ya, jelas dari sini. Berarti kalau misalkan kemungkinan apa untuk memisahkan state
di dalam satu kelas ya dicek juga ya di ketiga kolomnya. Kalau tadi kan kita ngeceknya hanya 2 kolom. Kalau kedua-dua kolomnya itu hasilnya itu di satu kelas berarti kan tidak bisa kita pisahkan. Nah, kalau ini berarti kita harus ngeceknya di tiga-tiga kolomnya di tabel transisinya itu. Oke, kemudian ini juga ada, nah ini lebih kompleks lagi ya gambarnya ya. Di sini dia biner 01, tapi state-nya ada banyak dan gambar transisinya ya lumayan rumit ya. Tapi ya kalau disederhanakan mungkin bisa jadi lebih simpel gitu gambarnya. Oke, dengan cara yang serupa juga. Hmm, oke, ini nanti saya kirim. Saya coba kirim sekarang aja. Ini untuk latihan kalian ya. Tapi materi kuisnya tidak sampai sini ya. Yang ini untuk di UTS ya, sampai minimasi DFA. Oke, sudah saya kirim, bisa dilihat di Drive. Di situ ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan untuk latihan. Tadi. Oke. Atau ini mau bahas satu lagi, yang mana? Mau coba kerjakan satu dulu? Boleh, Pak. Boleh. Yang mana nih? Di sini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Mau yang nomor berapa? Oke, tadi yang ngerjakan terakhir tadi siapa? Deborah ya? Oke, Deborah mau yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. Mana tadi Deborah? Mas, ada nggak Deborah? Iya, Pak. Oke, ini mau coba kita bahas yang nomor berapa? Di sini kan ada 4 ya? Ada 1, 2, 3, 4. Satu yang ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4 nih. Yang Kalau dari saya nomor 3 saja, Pak. 3 aja, yang ini ya. Oke. Ya, jadi sini yang nomor 3 ini dia ada 3 ini ya. 3 apa? 3 kolom ya, karena ada inputannya ada 3. Oke, ini silakan yang lain kalau sambil dikerjakan juga. Sebentar, ini kalau di sini nggak cukup nanti ya. Saya di tempat lain aja. Oke, ya. Oke, nah di sini kita lihat ada 3. Ya, seperti ini. Kita punya state-nya itu ada A, B, C, D, E, F. Ternyata banyak nih. G, A, I. Oke, ya, ini seperti inilah ya.
Nanti kalian kalau di ini ujian pakai penggaris saja ya untuk buat tabel ya. Terus di sini inputannya ada 1, 2, 3. A kalau dikasih 1 dia ke B, terus 2C, 3-nya ke D. B kalau dikasih 1, 2, 3 dia ke E semua ya. Terus C dikasih 1, 2, 3 ke E juga semuanya. Yang D gitu juga. Sekarang dari E 1, 2, 3 dia ke F, G, dan H itu. Kemudian ini F, G, dan H ini kalau dikasih 1, 2, 3 dia ke I semua ya. Nah, ini ke I semua. Sama ini, ke I semua. Oke. Kemudian dari I, ini juga kalau dikasih 1, 2, 3 dia ke I semua juga ya. Sama ini berarti. Seperti ini. Terus yang jadi initial state-nya ini, yang jadi final state-nya I. Berarti yang ini. Final state. Oke. Sekarang kita coba lakukan partisi ya. Jadi kita coba di langkah 0. Langkah 0-nya ini kita yang bagi himpunannya menjadi yang bukan final state, berarti A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu yang final state-nya itu dia cuma I saja gitu. Oke, terus kita coba ke langkah 1. Langkah 1 kita coba ingin lihat nih A sama B ini terletak di satu kelas atau tidak. Nah, berarti kita tinjaunya ini di sini ya. BE, ternyata B sama E ini masih di satu kelas yang sama ya di langkah sebelumnya. Oke, ini berarti masih belum bisa dipisahkan. Kalau CE masih sama juga. DE masih sama juga. Oke, berarti B-nya masuk sini gitu. Sekarang C dengan A. C dengan A ini gimana? C dengan A berarti BE masih sama kelasnya. Ini A sama, kan kita mau ngebandingin ini kan A sama C ya, berarti ini sama ini masih sama juga. Terus D sama E masih terletak di satu kelas yang sama. D sama E nih di langkah sebelumnya ya. Jadi kita acuannya di langkah sebelumnya. Berarti si C itu di sini juga. Terus yang D dengan A sekarang. D dengan A baris A sama baris D kan berarti yang jadi yang kita lihat gitu. Ini masih sama ya. Ini sama ini juga masih sama. Satu kelas yang sama gitu ya. D sama E juga. Oke, berarti ini masih di sini D-nya. Nah, sekarang E ya. E dengan A, coba. E dengan A berarti ini. FB masih sama. Terus G sama C juga masih di kelas yang sama di langkah 0. H dengan D juga gitu ya, masih di langkah yang sama. Berarti E-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba F. F dengan A gitu ya. F dengan A ini gimana? F dengan A, satunya ini B, satunya I. Nah, kita sudah menemukan nih, ada di satu kolom ini saja ya. Ini kita bisa dapatkan hasilnya kalau si A ini dikasih 1 dengan B ini dikasih 1 itu hasilnya itu terletak di kelas yang berbeda, yaitu B dan I tadi ya. B-nya di sini, I-nya di sini kan beda kelas tuh. Nah, berarti A dengan si F ini harus kita pisahkan itu. Nah, ini kita pisahkan dan si F-nya nggak mungkin masuknya di kelas yang I karena ini kan yang sudah tutup kelas dari langkah 0 tadi gitu ya. Jadi nggak mungkin masuk ke sini. Jadi kita buat F di sini. Nah, gitu ya. Di sini ada yang I. Oke, gitu. Nah, sekarang kita coba G. G itu gimana? G dengan A ya. G dengan A kita coba. G dengan A, oh ini sama juga ya. Kasusnya sama seperti yang tadi. G dengan A langsung dipisahkan. Karena ada ini tadi ya, satu kolom yang hasilnya itu berbeda kelas. Oke, jadi si G-nya itu tidak di sini. Nah, tapi tidak di sini itu kan belum tentu di sini gitu ya. Bisa saja nanti G-nya buka kelas yang baru gitu kan.
Kita coba bandingkan G dengan F berarti. G dengan F gimana? G-nya di sini, F-nya di sini. Ini kan, baris F dan baris G. Ternyata hasilnya I. Ya, ini otomatis ya, di kelas yang sama kan, sama-sama I. Ini juga gitu, I. Kita tinjaunya di semua simbolnya gitu ya. Ini juga gitu ya, sama ya. Artinya kita udah meninjau ke semua simbol ininya, alfabetnya, ternyata hasilnya tuh sama-sama kelas semua gitu ya. Bahkan ininya sama gitu state-nya. Artinya ya G-nya di sini juga gitu sama si F. Gitu. Terus kita coba H ya. H-nya kita coba bandingkan dengan A dulu. Jadi H dengan A, oh ternyata ditemukan ini ya, langsung beda kelas sama seperti yang tadi. Jadi hanya itu tidak di sini, tapi kita cek apakah dia di sini. Nah, bandingkannya cukup dengan salah satu yang ini saja. Misalkan yang F. H dengan F. Ternyata H dengan F itu kita tinjau di semua simbolnya, iya sama-sama satu kelas ya semuanya. Oke, berarti si H-nya kita letakkan di kelas yang ini. Dan semuanya sudah di ini kan, dicek semua ya. Berarti ini sudah ditutup, ini ditutup. Oke. Nah, sekarang sampai sini itu kita misalkan sudah yakin memang hasilnya hanya ini saja gitu, nggak mungkin dipecahkan lagi. Tapi tetap kita perlu tulis langkah yang selanjutnya supaya kita yakin bahwa kalau diteruskan langkahnya itu tidak akan terbentuk pemecahan kelas yang baru gitu. Nah, ini kita cek lagi ya dengan cara yang tadi. Kita cek A dengan B gitu ya. Masih sama nih. A kita tinjau ke semua simbolnya. Ternyata apa nih? Masih satu kelas ya. Sebentar. Iya, masih ya. B dengan E kan, C dengan E, D dengan E ya. Masih sama ya. Oke, berarti ya di sini. B gitu ya. Terus A dengan C, coba A dengan C sama juga ya. Nah, ini kan masih sama satu kelas. Berarti C-nya di sini. Nah, sekarang A dengan D. A dengan D gimana nih? A dengan D. Satunya B, satunya E. Oh ya, ini masih sama juga ya. D dengan E. Oke. Nah, berarti D-nya di sini. Lalu sekarang A dengan ini, dengan E ya berarti ya. A dengan E berarti yang ini B dan F. Nah nih, B dan F ini dia sudah beda kelas ya. Kan B-nya di sini, tapi F-nya di sini kan. Oke, berarti si A dengan E itu harus kita pisahkan kalau gitu. Iya ya, benar ya. Jadi harus kita pisahkan di situ. Jadi E-nya itu harus di kelas yang baru, yang di sini. Oke, dan sudah semua ya berarti ya. Berarti kan tadi A sama D kan sudah ya, dicek ya. Karena acuan kita itu di langkah yang sebelumnya kan. A dengan D itu masih terletak di satu kelas karena ini hasilnya ini masih di kelas yang sama pada langkah sebelumnya gitu ya. Oke, berarti ini ditutup di sini. F, G, H. Oh, ternyata ini ya, beda kelas ini. E-nya memisah dari A, B, C, D. Oke, nah kita coba di langkah ketiga. Langkah ketiga dengan cara yang sama ya, A dengan B, A dengan B. Nah, ini A dengan B ini ya, beda kelas ya. Jadi ini harus kita pisahkan. Karena B dan E-nya sudah terpisah. Ya, sudah terpisah. Berarti B-nya harus kita buat di kelas yang baru ternyata. Oh, ternyata banyak yang ini ya, banyak yang terpisah nih. F, G, H, I. Oke. Nah, di sini B-nya di sini ya. Oke. Sekarang A dengan C coba. A dengan C. A dengan C, BE. Oh, ini BE juga berbeda kelas. Jadi A sama C itu harus kita pisahkan. Nah, tapi apakah C-nya itu masuk di B atau tidak nih? Atau bentuk kelas yang baru? Berarti kita perlu membandingkan B dengan C. B dengan C gimana?
Ini sama ya. Ini sama juga, ini sama juga. Oke, berarti B-nya bersama dengan si C di kelas yang sama gitu ya di sini C. Sekarang yang D. D kita bandingkan dengan si A. Gimana A sama D ya berarti ya. Nah, ini kita satu aja udah menemukan berbeda kelas ya. Berbeda kelas berarti D-nya tidak di sini. Tapi apakah D-nya itu di sini? Berarti kita bandingkannya dengan B saja. Jadi B dengan D ya gimana? Ternyata kalau B sama D, wah sama semua nih. Oke, berarti satu kelas ya. Kalau B sama D satu kelas, pasti D-nya juga satu kelas sama si C-nya ya. Oke, jadi seperti ini. Ya kan gitu ya. Hmm. Jadi ini sudah selesai, ini sampai sini. Oke, berarti hasil, oh ya, ini mungkin supaya lebih yakin ya. Oke, ini memang langkah yang perlu nih, langkah keempat. Jadi supaya yakin bahwa tidak ada yang dipartisi lagi. Kalau A kan sendiri, jadi sudah otomatis seperti ini. BCD sekarang. BCD, berarti coba B dengan C. B dengan C sama semua ya. Di satu kelas semua gitu ya. Oke, berarti di sini B itu satu kelas dengan si C gitu. Terus D-nya gimana? Berarti B dengan D ya masih sama sih ya. B ini kan dengan D. Oke, masih terletak di satu kelas yang sama. Jadi di sini, oke. Oh ya, bentar. Tadi di sini kita nggak mengecek FGH-nya ya tadi ya. Harusnya dicek juga sih di langkah kedua mau ke langkah ketiga ya. Yaitu tadi ada yang terlewat. Tapi kalaupun kita cek sih sebenarnya akan sama juga ya, FGH ini kan hasilnya sama-sama I juga. Cuman ada baiknya ya, ini harusnya tadi kita cek juga. Karena selama dia masih belum sendiri, kelasnya itu anggotanya hanya sendiri, itu masih memungkinkan bisa terpecah gitu ya, bisa dipisahkan gitu. Tapi kalau udah sendiri kan ya nggak bisa. Nah ini harusnya tadi dicek juga. Jadi kalau F ini dengan G itu gimana? Perlu dipisahkan atau tidak? Ternyata ini tidak ya, karena sama semua di sini. Tapi nanti kalau di ujian sebaiknya, misalkan di sini simbolnya berbeda, nah itu harus kalian cek betul-betul ya, karena bisa jadi nanti harus dipisahkan gitu. Tapi karena ini kan sama-sama I semua ya, kita sudah jelas ini pasti akan sama kelasnya. Oke, ini I. Nah, jadi seperti ini, dan hasilnya langkah ketiga itu sama dengan langkah keempat. Jadi kalau sudah menemukan ada langkah yang hasilnya itu tidak berubah gitu ya, berarti itu kita sudah stop sampai situ, dan kita beri nama saja ini kelas C1, C2, C3, C4, dan C5 gitu ya. Nah, sekarang tugasnya menggambarkan diagram transisinya. Mungkin dilihat dulu yang jadi initial state-nya sebelumnya yang mana. Ternyata yang A ya, berarti A itu ada di C1, berarti C1-nya ini jadi initial state. Terus kalau dikasih, nah di sini kan simbolnya 1, 2, 3 ya, jadi bukan yang 01 tadi. Jadi kalau ini dikasih 1, dia ke mana? Kalau dikasih 1, dia ke B. Berarti B itu ada di kelas C2, sini. Terus kalau dikasih 2, dia ke C. Nah, C itu ada di kelas C2 juga. Berarti kalau dikasih 2 ke sini juga ya. Mungkin supaya tidak terlalu banyak panahnya ya, ini kita buat gini aja, koma 2 gitu. Jadi bisa 1, bisa 2 juga ke sini. Terus kalau dikasih 3, dia ke D. D itu ada di C2 juga ya, berarti di sini juga bisa 3. Nah, jadi seperti ini. Terus berarti ini kan C1-nya sudah mengeluarkan semua simbol ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat C2. C2 itu kan isinya ada BCD. Berarti kita ya tinjau masing-masing ini ya, masing-masing apa isinya gitu. Tapi harusnya sih sama, akan menuju ke kelas yang sama karena ini kan sudah satu kelas.
Coba misalkan B ini dikasih 1 kemana? Ke E. Dikasih 1 ke E. Terus E-nya di mana? E-nya ada di C3. Berarti kita buat seperti ini. Kalau dikasih 1 dia ke C3. Oke. Karena C3 kan isinya hanya E. Terus kalau C2 tadi kan, kalau kita kita pilihnya tadi yang di dalam C2-nya adalah si C atau D, dikasih 1 pun hasilnya akan ke C3 juga kan, hasilnya akan ke E juga gitu kan, sama saja. Karena ini sudah kita anggap jadi satu kelas gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan C2 dikasih 2, C2 dikasih 2, oh ya, C2 itu kan BCD. BCD dikasih 2 ke E juga ya. Bahkan juga dikasih 3 ke E juga. Berarti jadinya seperti ini. 2 ataupun 3 ya ke sini juga gitu. Nah, sekarang dari C3. C3 itu kan E. Dikasih 1 dia ke F. F itu ada di C4. Berarti kita buat C4 di sini, ini 1. Terus kalau C3 dikasih 2, oh ya, C3 tadi isinya kan E ya. E dikasih 2 ke G. G itu ada di C4 juga ya, berarti di sini juga. Dan kalau dikasih 3, F dikasih 3, seperti tadi, C, E ya, E dikasih 3 itu H ya, berarti H itu ada di C4. Oke, berarti di sini juga. Oke. Nah, sekarang tinggal dari sini C4. C4 itu kan isinya FGH ya. Nah, ini kalau dikasih 1, ternyata ke I. I itu ada di C5. Sini aja deh. C5. 1 ke sini. Terus kalau dikasih 2 ke I juga ya. Dan dikasih 3 juga ke I juga. Jadi sama. Seperti ini. Oke, terus C5. Ya, C5-nya isinya I. Dikasih 1, 2, ataupun 3 dia tetap ke I juga ya. Ya, berarti tetap ke C5. Berarti di sini looping. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang jadi final state itu yang mengandung si I, berarti C5-nya ya. C5-nya jadi final state. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi simpelnya seperti ini ya. Ini adalah penyederhanaannya. Ternyata semua state yang ada di sini tadi itu tercapai sebenarnya. Ya, tercapai semua, cuman tadi jumlahnya masih terlalu banyak, belum minimal. Nah, kalau kita minimalkan ternyata jadi seperti ini saja nih. Tinggal ada 5 state gitu ya. Oke, seperti itu. Itu penjelasan dari yang ini tadi. Gimana? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, ya. Ini nanti saya bagikan juga. Untuk 3 soal yang lain nanti kalian yang ini ya, kerjakan sendiri. Yang ini, ataupun kalian bisa cari-cari contoh di internet, ada banyak ya. Cari saja di apa? Search di Google gitu ya. Minimasi DFA, nanti kan ada contoh-contoh seperti ini gitu. Nah, terus coba kalian minimalkan. Yang perlu kalian cek dulu, ini apakah memang benar DFA gitu ya. Jadi dia mengeluarkan setiap simbol alfabetnya ya di setiap step-nya. Karena kalau misalkan bukan DFA nanti nggak bisa diminimasi, atau ya memang bukan DFA gitu, harus dibuat DFA dulu. Oke, kalau sudah cukup jelas, mungkin materinya sampai sini saja ya. Ini materi sebelum UTS. Nanti silakan kalian pelajari ya materi untuk ujian tengah semesternya dari awal sampai yang ini, minimasi DFA. Kalau untuk kuisnya itu NFA dan DFA saja ya. Oke, silakan, mungkin kameranya bisa dinyalakan dulu. Saya coba screenshot.
Nanti pada saat ini ya, pada saat kuis dan ujian diwajibkan ya bisa menyalakan kamera semua. Jadi bisa dipantau dari kamera dan semoga koneksinya juga tidak bermasalah. Oke, sudah ya. Oke, mungkin sampai sini. Oh ya, untuk presensi ya, sebentar. Presensi hari ini saya ketik di chat ya. Kodenya minimasi DFA. Oke, itu saja. Oke, kalau sudah cukup jelas, sampai ketemu di hari Sabtu. Jadwalnya yang ini ya, yang sudah ditentukan saat ini itu hari Sabtu jam 2 untuk ujiannya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan yang kelas B dan D. Semoga sih tidak ada perubahan ya. Jadi masih sama jamnya. Hari Sabtu 16 Oktober jam 2 sampai jam 4. Oke, sampai ketemu lagi ya. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.